Dalam fikih Islam, perempuan yang perawan dan walinya bapak kandung itu sah menurut fikih Islam dinikahkan secara paksa, suka tidak suka dan sah. Betul nggak gitu? Jujur ngomong dong, betul nggak? Sah kan? Silakan buka fikihnya. Apakah engkau yakin bahwa Tuhanmu mengizinkan pemaksaan itu? Haleluya, haleluya, haleluya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu Nusi Tuhan, ketemu lagi dengan saya Evangelis Abraham Effendi Usman. Bagaimana kabar Bapak Ibu semua? Tentu luar biasa. Nah saudaraku, kali ini saya ingin mencoba putar kembali video yang saya upload semalam. Karena menurut saya ini sangat penting sekali. Supaya bisa membuat saudara-saudara kita dari seberang berpikir dengan akal yang sehat. Berpikir secara kritis. Video yang akan kita putarkan adalah video yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin. Karena ini benar-benar sangat mengagetkan saya ketika saya menonton. Saya berkali-kali nonton, berkali-kali saya lihat. Saya pernah di agama Islam Bapak Ibu. Sangat lama saya di dalam agama Islam. Tetapi saya tidak pernah mendengar hal yang semalam saya dengar dari Bapak Buya Syakur Yasin. Ya, beliau berkata ini semuanya tertulis, tercatat, dan ada hukum fikihnya katanya. Nah, apa sih yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin sehingga saya ingin memutarkannya kembali? Apakah nantinya akan bermasalah dengan pihak YouTube Bapak Ibu? Saya tidak tahu. Karena katanya video yang sudah kita upload tidak boleh kita upload ulang. Tetapi bagi saya ini sangat penting. Supaya teman-teman kita dari seberang, dari RT 0666, mereka benar-benar ingin memperhatikan, ingin melihat, dan mau membuka pikiran mereka terhadap apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin. Di samping itu kita melihat di kolom komentar saudara, jangan di kolom komentar kita, di kolom komentar channelnya Bapak Buya Syakur Yasin. Itu sangat banyak juga hujatan-hujatan yang dikomentari oleh saudara kita dari seberang. Bahkan seperti saya bilang kemarin bahwa sangat banyak di antara mereka yang berdoa supaya Bapak Buya Syakur Yasin diberikan hidayah oleh Allah. Padahal beliau seorang ulama. Ya, seorang ulama, hidayah apa yang mereka minta kepada Allah sehingga diberikan kepada Bapak Buya Syakur Yasin? Nah itu dia saudaraku, hal yang baru yang disampaikan oleh Ustadz. Mereka menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok. Kenapa? Karena mereka sebenarnya tidak siap menerima hal-hal yang baru saudaraku. Sekaligus itu ada tercatat, sekaligus itu ada tertulis. Tetapi mereka tidak siap. Nah bagaimana dengan firman Tuhan yang kita sampaikan? Iman mereka saja yang disampaikan, itu mereka tidak siap menerimanya. Sampai kapan selalu berada di dalam kegelapan? Sampai kapan pikiran itu dikekang oleh agama, dikekang oleh ajaran? Ayo berpikir dengan luas, berpikir dengan kritis. Benarkah atau salah? Kalau salah, mana seharusnya yang benar? Kalau benar, bagaimana sikap kita ketika kita mendengar satu kebenaran? Mari kita lihat sama-sama bagaimana cuplikan video berikut ini. Salahnya kesombongan kita juga dong, kesombongan kita sendiri. Saya akan sedikit menjawab panjang, ada kesempatan ingat. Dengan kesombongannya itu kita mengatakan Islam adalah agama yang sempurna, agama yang ini. Iya, oke, saya juga Muslim, saya juga yakin. Iya. Menjadi masalah ketika saya mengatakan Islam belum sempurna. Wah, marah dibully itu. Betul nggak? Pernah dengar nggak saya dibully? Iya. Lalu jadi masalah apa? Begini. Saya ingin mengatakan begini. Dalam agama Islam, perbudakan boleh nggak? Jual beli manusia boleh nggak? Non? Jujur boleh nggak? Mana dalilnya? Tidak ada dalilnya. Sampai Nabi Muhammad meninggal dunia, baik Al-Quran maupun hadis tidak mengharamkan perbudakan.
Ya. Sehingga ketika Saudi Arabia atas desakan dari Amerika Serikat dengan ancaman kalau tidak membebaskan perbudakan, Amerika tidak akan membantu Saudi sepeser pun membangun ekonominya. Ya, kemudian modernisasi persenjataannya juga tidak akan dikabulkan kalau di Saudi masih ada budak-budak. Itu Amerika. Jadi yang membebaskan perbudakan manusia, jujur saja, adalah Abraham Lincoln. Jujur, jangan pengecut, jujur. Iya dong, apa salahnya sih mengakui kebenaran, betul nggak? Sehingga ketika Saudi mengeluarkan undang-undang anti perbudakan, konsekuensinya orang-orang Saudi yang punya budak harus dimerdekakan secara gratis, bebas semuanya. Apa yang terjadi? Didemo oleh masyarakat Saudinya, negara kafir, negara kenapa melarang perbudakan? Allah tidak melarang perbudakan. Kenapa melarang perbudakan? Nabi tidak melarang perbudakan. Bagaimana bisa melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan? Nah, gawat nih. Jadi maksudnya apa? Ya harus boleh, karena Al-Quran tidak melarang. Betul nggak? Kita juga terjadi undang-undang pernikahan tahun 74, ya, disahkan oleh DPR, diratifikasi oleh DPR, sah menjadi undang-undang. Antara lain larangan poligami, di demo, betul, sampai diinjak-injak tuh meja DPRD tuh. Akhirnya pemerintah mengalah. Oke deh, disiasati, boleh, tapi syaratnya harus dapat persetujuan dari istri tertua secara tertulis dan diproses di pengadilan. Ngalah. Tapi keluar PP 10, pegawai negeri tidak boleh lagi. Iya, itu pergulatan ini sudah itu. Demo lagi terjadi. Kenapa? Karena ada pasal mengatakan tidak boleh ada kawin paksa. Dalam fikih Islam, perempuan yang perawan dan walinya bapak kandung itu sah menurut fikih Islam dinikahkan secara paksa, suka tidak suka dan sah. Betul nggak gitu? Jujur ngomong dong, betul nggak? Sah kan? Silakan buka fikihnya. Apakah engkau yakin bahwa Tuhanmu mengizinkan pemaksaan itu? Apakah Allah mengizinkan engkau, hai perempuan-perempuan? Apakah engkau bukan manusia? Bisa dipaksa dikawinkan dengan lelaki yang tidak kau cintai. Ini kan persoalan. Kenapa didemo? Wah, tauhid, negara kafir, melarang yang Allah tidak melarangnya. Ya Allah ya Rabbi, maksudnya apa? Udah paham sekarang? Biar kita ini, saya tidak pernah mengajak Anda murtad ya, tidak. Saya mengajak Anda rasional. Ya, kalau kamu ya udah nggak apa-apa. Nah itu. Kemudian dibatasi usia di dalam fikih Islam yang diamalkan sebelum ada undang-undang pernikahan itu anak perempuan 4 tahun dikawinkan sah, betul? Baru lahir juga sah. Cuman fikihnya mengatakan kalau bayinya kurus, ya umur 3 tahun dikawinkan, kalau kurus tidak boleh dipakai. Tapi nah, saudara gue dikasih Tuhan, para pencinta channel Jalan Bangkit, bagaimana tanggapan Bapak Ibu semua setelah sama-sama kita saksikan apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin? Ini benar-benar saudaraku, saya putar berulang-ulang video ini. Kalau seseorang berpikir dengan akal yang sehat, berpikir dengan hati, orang tersebut tidak akan marah. Orang tersebut tidak akan merasa terganggu dengan apa yang disampaikan oleh Pak Buya Syakur Yasin. Justru orang itu akan benar-benar berpikir, ini sebenarnya apa sih? Kok ada ajaran yang seperti ini?
Benar-benarkah ini ajaran yang datang dari Tuhan atau bagaimana? Karena apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin itu benar-benar tertulis. Dan beliau sanggup mempertanggungjawabkan setiap apa yang beliau sampaikan. Karena ada sumbernya, ada dalilnya, ada ayatnya. Ini kalau kita mendengar dari apa yang disampaikan oleh Bapak Buya Syakur Yasin. Tetapi oleh anak-anak lahir kemarin yang tidak pernah mau mendengarkan, belajar, memberi diri untuk mendengar didikan, ini dianggap sesat, saudaraku. Bisa Bapak Ibu bayangkan, bila mana ini yang menyampaikan adalah kami para murtadin, atau yang menyampaikan adalah para pendeta, penginjil, hamba Tuhan. Apa yang akan terjadi kira-kira? Silahkan Bapak Ibu tulis di kolom komentar. Pasti kita akan didemo berjilid-jilid. Akan diteriaki nama Tuhan, lalu meminta kepada pihak yang berwajib supaya ditangkoi. Tetapi berhubung ini yang menyampaikan adalah Bapak Buya Syakur Yasin, maka mereka hanya bisa mengatakan sesat, mendoakan supaya Bapak Buya Syakur Yasin diberikan hidayah kembali, ataupun mereka meminta supaya Allah membawa Bapak Buya Syakur Yasin ke jalan yang lurus kembali. Nah, ini yang sering saya membaca di kolom komentar Bapak Ibu. Nah, seperti saya katakan tadi, mereka tidak siap terhadap apa yang mereka dengar tentang hal-hal yang baru seperti ini Bapak Ibu. Saya juga termasuk kaget sekali ya, karena waktu saya di Islam, saya di pesantren, ustadz-ustadz saya tidak pernah membahas hal yang beginian. Tidak pernah, saudaraku. Nah, jarang sekali. Ternyata ada. Tidak mungkin Bapak Buya Syakur Yasin membahas kalau tidak tertulis. Nah, dan saya juga tidak paham kenapa Bapak Buya Syakur Yasin hari-hari ini begitu kritis beliau. Sangat kritis. Beliau berani menyampaikan hal-hal yang selama ini seolah-olah tertutup rapat, ditutup-tutupi kesannya. Beliau hadir di tengah-tengah internet, di media sosial, mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis. Lalu beliau bongkar semua apa yang tertutup. Nah, Bapak Ibu, saya catat beberapa kalimat ya. Ada kalimat Bapak Buya Syakur Yasin yang menurut saya ini elus dada. Saya akan baca ulang, saudara. Beliau berkata begini, saya tidak pernah mengajarkan Anda murtad ya. Tidak. Ini kata Bapak Buya Syakur Yasin. Saya tidak pernah mengajarkan Anda murtad. Saya ingin mengajak Anda rasional ya, untuk berpikir dengan akal yang sehat. Kalau tidak mau, ya sudah, tidak apa-apa. Ini kata Bapak Buya Syakur Yasin. Kemudian beliau melanjutkan. Kemudian dipatasi usia. Di dalam fikih Islam yang diamalkan sebelum ada undang-undang pernikahan, itu anak perempuan 4 tahun dikawinkan sah. Betul, kata Bapak Buya Syakur Yasin. Baru lahir juga sah, kata Bapak Buya Syakur Yasin. Cuma fikihnya mengatakan kalau bayinya kurus umur 3 tahun dikawinkan, kalau kurus tidak boleh dipakai. Tetapi kalau gemuk boleh, itu fikihnya ada. Bayangkan Bapak Ibu. Tidak boleh dipakai kata-kata ini loh. Tetapi memang tertulis bagaimana ditutup-tutupi. Maka zaman internet ini adalah zaman semua yang tertutup itu semua disingkapkan. Terbuka semuanya. Nah, kalau kita kembali ke dasar firman, kita kembali ke Alkitab Bapak Ibu, yaitu juga Alkitab mengatakan di dalam kitab Injil Markus, saudara ya, sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu yang rahasia yang tidak akan disingkapkan. Barang siapa mempunyai telinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Lalu kita melihat di Injil Markus 4 ayat 21. Kalau tadi ayat 22 dan ayat 23, sekarang ayat 21. Lalu Yesus berkata kepada mereka, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian. Nah, sama Bapak Ibu, kita yang memberitakan Injil, membawa kabar baik, kabar gembira. Ini zaman internet, zaman di mana kita mempergunakan media sosial untuk memberitakan Injil. Di samping kita bisa menghibur orang yang susah, membuat orang gembira, senang ketika melihat channel kita. Tetapi yang paling penting saya ingin katakan bahwa khususnya kita
orang Kristen, ayo kita pergunakan media sosial untuk memberitakan kabar baik. Untuk kita bersaksi. Ya, untuk kita menceritakan tentang kebaikan Tuhan, untuk kita menceritakan who is the Jesus man who Yeshua, siapa itu Yesus Kristus, agar orang-orang di luar sana yang memikirkan selama ini tentang kekristenan, mereka bisa mendengar langsung dari sumber yang asli, karena selama ini mereka mendengar dari sumber yang salah. Nah, mari kita hadir di tengah-tengah mereka, membawa berita baik, kabar sukacita, hal kerajaan surga secara terang-terangan. Apalagi inilah zaman internet, kita bisa memakai media sosial untuk memberitakan kabar baik Bapak Ibu. Karena kata Injil Markus 4 ayat yang ke-21, Yesus berkata kepada mereka dan kepada kita hari-hari ini, Bapak Ibu, orang membawa pelita bukan supaya ditempatkan di bawah gantang atau di bawah tempat tidur, melainkan supaya ditaruh di atas kaki dian, agar semua orang bisa melihat. Nah, inilah kita yang membawa berita kabar baik. Kita harus benar-benar hadir, menceritakan apa yang tertulis dalam Alkitab, apa yang Tuhan singkapkan kepada kita, bagaimana kita mengalami Tuhan, bagaimana kita bisa percaya kepadanya. Yang dulunya kita benci, kita hina, kita olok-olok, hari ini kita justru menjadi orang yang percaya, bahkan kita menjadi pembawa berita baik, pembawa berita kabar sukacita, pembawa berita Injil. Kiranya video singkat ini menjadi berkat bagi kita semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam aki, aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishop Adonai Yesus Hamasiah Waruah Kudes memberkati kita semua. Haleluya, amin, salam murtadin. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu yang selalu mendukung pelayanan Habaget, baik melalui doa, dana, motivasi maupun support saudara. Terus dukung dalam doa dan bawa pelayanan Habaget dalam doa syafaat saudara. Terima kasih.